kebugaran jasmani. Sejarah kuno. Senam berasal dari bahasa Inggris, gimnastik dikutip dari Encyclopedia Britannica. Istilah gimnastik berasal dari bahasa Yunani kuno, gymnos, yang artinya latihan dengan telanjang. Penggunaan istilah tersebut diterapkan pada jenis latihan yang dipraktikkan di tempat bernama gimnasium, tempat para atlet Yunani zaman kuno melakukan latihan tanpa pakaian. Gimnastik berarti gerak badan atau olahraga, baik untuk kesegaran jasmani maupun untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Di Indonesia, senam sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda dengan sebutan gimnastik, sedangkan negara Jepang menyebut senam dengan istilah talso. Sejak zaman Yunani kuno hingga era saat ini, senam telah mengalami perkembangan yang pesat seiring kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Terlihat dari bentuk-bentuk gerakan, sistematika latihan maupun tujuannya. Sejarah senam dunia. Mengutip laman Gymnastic Ontario, senam sebagai bentuk gerakan tubuh yang dilakukan oleh manusia sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Senam sudah muncul dari zaman Yunani kuno hingga Mesir kuno. Adapun kata gimnastik atau senam berasal dari kata sifat bahasa Yunani kuno atau gymnos yang berarti telanjang. Sementara itu, kata kerja dari gymnos adalah gymnazo yang secara umum bisa diartikan berlatih dalam keadaan telanjang, yang kemudian berkembang menjadi untuk berlatih untuk berolahraga. Penggunaan istilah tersebut diterapkan pada jenis latihan yang dipraktikkan di tempat bernama gimnasium, tempat para atlet Yunani kuno melakukan latihan tanpa pakaian. Sejarah senam di Indonesia. Dr. Sutopo Adi M. Kes dalam bukunya yang berjudul Bentuk-bentuk Dasar Gerakan Senam 2018 menjelaskan bahwa senam pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1912 pada masa kolonialis Belanda. Bersamaan dengan ditetapkannya pendidikan jasmani sebagai pelajaran wajib di sekolah-sekolah, senam juga menjadi bagian dari materi pendidikan jasmani tersebut. Sarana dan prasarana. Sarana pendidikan jasmani adalah segala sesuatu yang sifatnya tidak permanen, dapat dibawa kemana-mana atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Contoh sarana kebugaran jasmani: 1. Tali skipping, bola, numbal, basket, skatlet, top. Prasarana: stadion, gedung olahraga, lapangan bola voli, lapangan basketball, lapangan teknis, dan lain sebagainya. Alat dalam kebugaran jasmani: matras, barbell, extension band, tali skipping, bola olahraga, kettlebell, foam roller, wakeboard. Media dalam kebugaran jasmani: peluit, cones, handle, pulpen, stopwatch. Bahan dalam kebugaran jasmani: kekuatan, daya tahan, daya otot, kecepatan, kelunturan, kelincahan, koordinasi, dan keterbangunan. Cara mengukur kebugaran jasmani dapat dilakukan dengan tes. Tes yang dilakukan untuk mengukur kebugaran jasmani seseorang meliputi kecepatan atau speed, kekuatan atau strength, daya tahan atau endurance, daya ledak atau power. Sit up. Cara melakukannya: 1. Tidur terlentang dengan lutut ditekuk. Bila butuh bantuan, mintalah teman Anda untuk memegangi kaki Anda. 2. Letakkan tangan di belakang kepala. 3. Duduklah dengan posisi tangan tetap di belakang kepala. 4. Kemudian tidur lagi. 5. Ulangi gerakan tersebut sebanyak yang Anda butuhkan. Gerakan yang baik dan baik adalah: 1. Jangan lupa untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. 2. Lakukan gerakan dengan pelan dan dengan tempo yang tetap. 3. Hentikan bila sudah mengalami kelelahan. 4. Jika perut terasa berkontraksi, itu adalah tanda sit up yang Anda lakukan berhasil. Back up. Cara melakukan gerakan ini adalah: 1. Tidur tengkurap dengan tangan berada di belakang kepala.
2. Angkat tubuh Anda ke belakang dengan tangan dan kaki berada di posisi awal. 3. Mintalah bantuan pada teman Anda bila membutuhkan. Gerakan yang baik adalah 1. Jangan lupa untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. 2. Lakukan gerakan dengan pelan dan dengan tempo yang tetap. 3. Hentikan bila sudah mengalami kelelahan. 4. Bila otot punggung terasa berkontraksi, berarti gerakan yang Anda lakukan sudah benar. Push up. Cara melakukan gerakan ini adalah 1. Ambil posisi seperti tiarap tetapi tangan digunakan sebagai tumpuan. Posisi awal tangan harus lurus. 2. Kemudian turunkan badan perlahan-lahan mendekati permukaan tanah. 3. Badan tidak boleh sampai menyentuh tanah. 4. Kemudian angkat badan ke posisi awal. 5. Lakukan gerakan tersebut berulang-ulang sebanyak yang Anda butuhkan. Gerakan yang baik adalah 1. Jangan lupa untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. 2. Lakukan gerakan dengan perlahan dan dengan tempo yang tetap. 3. Hentikan bila sudah mengalami kelelahan. 4. Bila otot dada dan tricep terasa berkontraksi, berarti gerakan yang Anda lakukan sudah benar. Sekian presentasi saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.